Haleluya. Tuhan itu baik. Amin. Selamat sore, selamat malam. Kita kalau dari Jakarta kan gitu, kalau masih terang kita bilang sore. Senang berjumpa saudara. Saya soalnya baru datang. Tadi pagi baru mendarat, saudara. Ya ini lagi seger-segernya. Jangan sudah pikir lagi capean, justru lagi seger-segernya, saudara. Soalnya kan jam begini lagi jet lag. Saya sampai kamar juga nggak bisa tidur. Daripada saya sendirian di kamar bego, mendingan saya khotbah lama-lamain aja. Aduh, saya 4 hari yang lalu sakit gigi. Sebetulnya bukan sakit gigi, gigi saya bolong. Saya pikir, waduh, saya mau terbang ke Belanda, gigi bolong. Saya pergi ke dokter gigi dulu. Saya bilang suruh tambel. Dan benar juga, saya paling gak senang pergi ke dokter gigi. Sebab dokter gigi itu suka aneh-aneh kelakuannya. Jadi saya sampai, sudah tahu kan? Kita disuruh duduk. Saya duduk, terus dia punya magic chair kan? Dia injak, kita tidur. Waduh, dalam hati saya gak sopan. Pendeta tuh mak tangan dulu baru orang rebah. Dia nggak pakai doa, dia pijat, kita rebah. Wah, terus dia duduk seperti KPK mau periksa tersangka gitu kan, di samping saya. Tahu dia taruh apa di sini kan? Sampai muka mulutnya kan, gitu. Udah mulut kita terbuka, baru dia tanya, pendeta, bagaimana itu Paskah sambil dia kerja itu? Gimana perayaan Paskah di gereja? Maksud saya gini, kalau mau nanya boleh, suruh tutup dulu itu mulut. Kan gak enak kalau dia gitu kan. Udah gitu gak lama kemudian diambil gadgetnya itu yang gak jelas itu. Sambil dia bilang, oh ini Senin mau ke Belanda ya? Cuma Belanda aja tuh kali ini. Saya kan nggak berani ngomong terlalu banyak. Takutnya bukan gigi yang kena, bibir yang kena. Kalau bibir yang kena kan nggak lucu, saudara. Tapi untung aman sejahtera. Buka Alkitab kita sama-sama. Kalau sudah bawa. 1 Tawari pasal 33. Ayat 10 sampai ayat 13. Saya pelajari salah satu hal yang paling serius dalam hidup ini. Kalau kita tidak menghiraukan firman, sama-sama bilang sama saya, tidak menghiraukan firman. Saya percaya hidup ini simple. Bilang sama sebelah-sebelah, hidup itu simple. Amin. Bilang sama sebelah-sebelah, lu yang bikin rumit. Life is simple. Amin. Hidup ini simple. Betul, istri tunduk sama suami, simple ya kan? Kita kan nggak bisa berdatang ya kan? Tefel praten ya, tefel praten ya kan? Tefel praten ya kan? Dormar praten ya kan? Life is simple, betul? Ya kan? Orang tua jangan bangkitkan sakit hati anak-anak. Kita bikin everything complicated, ya kan? Dan saya percaya, my God is not a ribet God. Ini pendetanya udah bahasa apa lagi dia ngomong. Bikin rat ini pada begini nih. Iya kan? Kayak sebenarnya kasih nama Tuhan, ya kan? My God is not a ribet God. Iya kan? Apapun yang Tuhan kerjakan is always simple. Bilang sama sebelah-sebelah, simple aja. Amin. Dalam hidup saya punya prinsip ini. Kalau itu ribet pasti bukan dari Tuhan. Amin. Kalau dari Tuhan, Tuhan bikin semuanya pasti simple. Kalau semua jadi complicated, ribet gitu, ya kan? The devil love to make everything ribet. Ya kan? Setan paling senang bikin apapun ribet, ya kan? Pak, di sini ada bapak-bapak yang selingkuh nggak? Tolong angkat tangan. Nggak ada ya Pak ya? Oh istri yang selingkuh. Aduh, Belanda rupanya bagus juga ya. Jadi bukan laki-laki
selingkuh pendeta. Coba aja laki-laki selingkuh, gua belah kepalanya pendeta ya. Di sini justru perempuan yang selingkuh. Perempuan selingkuh sama perempuan juga lebih gila. Ya itu kan, Tuhan menciptakan laki dan perempuan, simpel kan? Betul nggak? Tetapi laki senangnya sama laki, ribet kan? Terus punya anaknya bagaimana? Kalau punya anak ribet, ya kan? Coba kalau semua, monyet laki saja tidak pernah tertarik sama monyet laki, ya kan? Monyet laki, lihat laki sama laki jalan berdua peluk-pelukan, dia bilang gini. Dia bilang sama anak monyetnya, kita monyet tapi kita nggak kayak dia. Tuhan ciptain semuanya simple. Amin. Yang bikin ribet itu kita, ya kan? Sayang sama istri itu kan simple kan? Betul nggak Pak? Ya pendeta nggak tahu istri saya. Yang kayak begitu disayang pendeta makan hati pendeta. Makin disayang makin ngelunjak dia pendeta. Makin membesuk. Sebenarnya kayak kasih dalam Tuhan. Bapak udah punya istri satu, ya kan? Tertarik sama perempuan lain, ya kan? Jadi ribet, ya kan? Terus jadi bingung kan, mau sembunyiin ini. Kenapa itu? Di Boston baru meledak. Kita jadi sensitif ini. Jadi sebenarnya kasih, jadi ribet kan? Uang separuh mesti masuk sini, separuh mesti masuk sini. Handphone ini nggak boleh ketahuan. Nah, sampai ada orang yang punya handphone mesti dua. Kalau satu angkat telepon, iya ma, ya gitu kan. Satu angkat telepon, iya mi, gitu ya. Kenapa satu ma, satu mi? Kalau ketuker, ya kan, nggak jauh-jauh amat, ya kan. Kalau satu dipanggil, Sylvie, gitu kan. Yang satu, Shirley, ya kan. Pas ketuker, nah ini repot. Kita udah kawin 25 tahun, masa kamu lupa nama saya Sylvie? Kau panggil Shirley. Siapa itu Shirley? My God is not a ribet God. Amin. Yang suka bikin hidup tuh jadi ribet, itu kita sendiri. Amin. Hidup tuh kan berserah sama Tuhan, sama-sama bilang sama saya berserah sama Tuhan. Hal-hal yang kita nggak pahami, ya, silakan dulu. Anggap ya rumah sendiri dulu. Mau nasi goreng? Ya kan udah selesai makan soalnya. Kita tadi makan dulu. Ya, hidup tuh kita bikin ribet. Alkitab bilang serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Artinya gini, yang kita nggak sanggup serahin sama Tuhan. Yang kita nggak sanggup kita pikirin, kita stres gitu ya kan. Nah itu yang saya bilang, my God is a very simple God. Amin. Tetapi setan paling ahli bikin ribet, dan kita juga bikin itu semua jadi ribet. Iya kan? Alkitab bicara. Yesus bilang sama murid-murid, let's go to the other side. Yesus tidak bilang, let's try to go to the other side. Yesus bilang, let's go to the other side. Kalau Yesus bilang, let's go to the other side, artinya we will arrive to the other side. Amin. As simple as that. Tetapi di tengah jalan ada badai, it's okay. Biarin aja ada badai. Jesus said, let's go to the other side. Amin. Iya kan? Tapi Petrus mulai panik. Dia pikir dia ahli. Nah ini, orang kalau ahli itu nggak repot. Iya kan? Yang repot, yang dia mikir dia jago, dia ahli repot. Orang cantik tuh nggak ribet. Dia pikir dia cantik, ini ribet. Ya. Sorry ya, gue kalau ngomong apa ada. Saya ini manusia nggak bisa dibuat-buat, sorry banget gitu ya. Bener, orang tuh kalau cantik biasa aja gitu. Yang paling ribet kalau dia pikir dia cantik. Dia pikir seluruh dunia naksir dia. Ya kan, sampai burung-burung di udara semua naksir dia. Orang ganteng tuh biasa aja. Orang ganteng tuh biasa aja. Yang repot. Ada yang gratis lagi nih. Mereka ini nyakitin hati saya.
Jadi life is very simple. Alkitab selalu bilang gini, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati kok. Kamu tidak akan turun, tapi ini kenapa sih? Sebenarnya kantong sampai sini. Nah ini ribet namanya. Ini yang bikin pernah kecopetan. Gua baru tahu celana gua sama besi. Wah ribet banget. Sedang tengok pada sini jemaat lucu-lucu nih. Saudara gue kasih lawan Tuhan, jadi saya bilang bahwa Tuhan tuh ciptain semua very simple. Amin. Iya kan, Tuhan ciptakan laki dan perempuan. Udah simple. Iya kan, yang laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki, yang laki naksir laki, yang perempuan naksir perempuan, ya kan. Ribetnya tuh semuanya itu. Iya kan. Alkitab cuma bilang kalau kamu tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidup kamu diberkati. Amin. Kamu tidak akan turun tapi naik. Kamu tidak menjadi ekor tetapi menjadi apa? Kepala. Amin. Banyak orang bilang, aduh pendeta, ngerti firman Tuhan tuh susah ya. Nah, lu yang bikin ribet. Iya ya. Tetapi kalau kita ikutin firman-Nya gampang kok. Alkitab bilang berserulah kepadaku maka aku akan menyaut kepadamu. Hal-hal yang tidak kamu mengerti akan kuberitahukan kepadamu. Iya kan? Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita kalau sudah bawa. Iya kan? 1 Tawarin pasal 33 ayat 10 sampai 13. 2 Tawarin. Saudara saya bilang 2, saudara bilang 1. Ih, pendeta yang salah ngeyel. Pendeta ini bikin ribet. Dua Tawarin pasal 33 ayat 10 sampai 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada apa? Manasye. Pertanyaan saya sederhana. Is Manasye a good people or a bad person? Dia orang baik atau orang yang ngaco? Very ngaco, saudara-saudara. But God love ngaco people. Tuhan sayang aja tuh. Iya kan? Sehingga waktu Manasye mau mulai langkahnya salah, waktu Manasye mulai langkahnya mau keliru, waktu Manasye sedang mau menuju kehancuran, ayat ini bilang apa? Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan mau ngomong sama kamu. Amin. Kadang-kala kita pikir Tuhan cuma mau ngomong sama hamba-hamba Tuhan yang seminggu puasanya 5 hari. Ya kan? Kapan makannya dong? Ya. Kadang-kala kita pikir Tuhan cuma mau ngomong sama orang yang setiap ketemu salamannya pakai bahasa roh, sandal lama-lama sandal sepatu. Lalu kita pikir kalau we are just an ordinary person, kalau kita cuma orang biasa, kayaknya nggak mungkin deh pendeta. Tuhan tuh mau bicara kalau kita udah tangan udah mulai goyang. Kalau cuma biasa enggak nih, udah mulai goyang. Kalau cuma bilang haleluya itu enggak. Udah haleluya. Kan ada orang yang doa digoyang sedikit kan. Haleluya. Apalagi lebih jauh haleluya. Ya kan? Sampai malaikatnya lagi hidung. But it's okay. Saya juga persoalan, it's good. Ya. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, kadang-kadang kita pikir Tuhan cuma bicara sama a specific person. Tetapi even Manasye, ya kan, a bad person, seorang yang nggak benar, kita bilang apa? Seorang yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tetap mau bicara. Amin. Bilang sama sebelah saudara, Tuhannya mau bicara sama lu. Amin. Kadang-kala kitanya aja yang dablek, saudara. Do you know what's the meaning of dablek? Ini pendeta ini bahasanya sepotong-sepotong nih. Bahasa dari mana jadi? Iya. Kadang-kala Tuhannya mau bicara, sama-sama bilang Tuhannya mau bicara. Amin.
Tetapi persoalannya sayanya mau dengar nggak? Amin. Dikatakan apa? Kemudian berfirman Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka apa? Tidak menghiraukannya. Amin. Amin. That is the biggest problem. Amin. Amin. Masalah kita yang paling besar bukanlah the problem itself. Amin. Amin. Masalah yang terbesar adalah ketika kita tidak mau dengar Tuhan. Amin. 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 Tuhan, Daud kurang besar apa ngadepin masalahnya? Dia ngadepin Saul yang mau bunuh dia. Dia ngadepin Goliat yang begitu besar. Ya kan? Tetapi untuk setiap masalah yang harus dihadapi, dia dengar suara Tuhan. Amin. Dan dia taat aja. Simple aja, simple. Udah gak usah segala macam gitu model-model ya kan. Alkitab bicara tentang Daniel. Daniel tiba-tiba dapat berita semua orang tidak boleh berdoa. Ya kan? Can you imagine? Kalau satu kali sudah buka koran pagi di Belanda, apa itu namanya, pos kota. Di Belanda ada pos kota begitu ya, apa aja pos kota ya kan. Nah, sudah buka koran, tiba-tiba headline besar-besar, mulai hari ini semua orang yang tinggal di Belanda tidak boleh berdoa. Perasaan saudara gimana? Hah? Ya biasa aja. Nggak dilarang aja, saya memang nggak berdoa juga kok. Udahlah gak usah aneh-aneh loh. Sedih sekali pendeta. Nggak dilarang aja nggak berdoa ya. Tuhan, ik ben druk. Tot ziens ya Tuhan. Misschien morgen. Misschien morgen. Ya kan? Jadi ya saya mau ingatkan buat saudara, it's so painful. Untuk Daniel, dia bangun pagi dan dia bilang tidak boleh berdoa. Tetapi Alkitab bilang Daniel berdoa, ya kan, dengan loteng atas dengan tingkap-tingkap yang terbuka, dan ada satu kalimat biasa yang ditulis di situ, seperti yang biasa dilakukan. Artinya apa? Hubungan dengan Tuhan dia tidak mau diganggu oleh apapun dan siapapun. Amin. Kalau Tuhan suruh gitu dia kerjain aja. Mau raja marah mau apa? Tetapi because of that dia dibuang ke gua singa. Tapi dia juga gak panik tuh. Biasa aja. Itu yang saya bilang, life is simple. Pokoknya Tuhan suruh apa, ya kan? Apa yang mau terjadi, terjadilah. Tuhan tidak pernah permalukan. Ya kan? Tuhan bilang sama Abraham, ambil anak yang tunggal, kau kasih yang Ishak, persembahkanlah. Udah sederhana aja. Abraham tahan, gak usah bikin ribet. Aduh Tuhan, jangan Ishak Tuhan. Sarah aja gimana? Please. Saya ngerti mau saya. Ya, kadang-kadang kita otak segede soma yang gak jelas ini, kita mau coba understand God yang begitu luar biasa. Ya, take it easy. Hidup ini kalau mau berkemenangan, hidup ini kalau mau lihat mujizat, life is simple. Amin. Yang bikin ribet itu kadang-kadang diri kita sendiri. Tuhan suruh apa, kerjain aja. Amin. Kalau Tuhan bilang jangan, not even try. Kalau Tuhan bilang jangan, kita nggak usah. Yo tapi kan Tuhan ini kan Belanda Tuhan, tapi kan ini modern Tuhan. Jadi yang namanya roh memang penurut tapi daging lemah. Come on. Sadrak Meshach Abednego dia accuse sama raja. Dia bilang oke. Saya cari a very simple solution. Oke, kamu akan dibebaskan. Kalau kamu tuh sementara aja mau menyangkal, ya kan? Saudara gue kasih dalam Tuhan, dia nggak mau ribet gitu kok. Tuhan harus disangkal dulu, nanti kembali lagi ke jalan. Dia bilang gini aja raja, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong dia tolong. Tapi perlu Tuhan ku raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah nggak sanggup tolong, untuk minimal dewa Tuhan ku raja kami nggak mau matilah udahlah gitu. Simpel aja pikirannya. Gak mau yang ribet-ribet gitu. Oh ya mesti, kayaknya Tuhan nih, kalau saya gini nanti jadi gini, saya tolong Tuhan sebentar. Tuhan mungkin gak sanggup ya, Tuhan tunggu situ ya, nanti saya tolong sebentar ya gitu. Saya bohong-bohong dikit dulu ya, Tuhan pokoknya belakang gak tahu aja ya gitu. Nah, come on church. Ya, sederhana aja. Pokoknya dia kalau Tuhan kami sama-sama tolong, kalau enggak ya udah. Ya, dan dia dibuang, biasa aja dia dibuang juga. Kalau kita tidak berkata, maka dia berteriak, Tuhan saya dibuang. Aduh, mati dia, gua mati dia. Tuhan. Udah, biasa aja.
sebelah saudara, dengar Tuhan jauh lebih penting. Amin. The problem itself bukan itu yang kill us. Masalah tidak akan pernah membunuh kita. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin. Tetapi sikap kita menghadapi masalah itu yang banyak ngancurin kita. Amin. Makanya ayat ini bilang apa? Kemudian berfirman Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya. Tetapi apa? Sudah ada di tempatnya kalau di sini ya. Jangan pindah-pindah lagi ke sini kalau kita Kemudian berfirman Tuhan pada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka, this is the biggest problem. Tidak apa? Menghiraukan. Saudara boleh jadi Kristen berpuluh-puluh tahun, saudara boleh pelayanan, tapi kalau saudara tidak menghiraukan Tuhan, you are finished. Amin. Amin. Saudara taruh diri saudara sendiri pada kolam yang berbahaya. Makanya ayat ini bilang apa? Oleh sebab itu ayat 11, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan apa? Kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan apa? Membawanya ke Babel. Saudaraku, he's the king, ya kan? Ditangkapnya pakai kaitan. Aduh, kalau dia orang Papua dia bilang kagak, kau pikir saya ikan apa? Iya kan? Kayak ikan aja dia. Habis itu dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Harusnya dia ada di mana? Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Tempat kemuliaan Tuhan. Tempat di mana bait Allah berada. Sekarang dia far away dari Yerusalem. Dia ada di Babel, tempat pembuangan, tempat kesengsaraan. Iya kan? Bayangkan harusnya dia ada di Yerusalem, di istananya. Sekarang dia ada di tempat pembuangan dengan rantai tembaga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, persoalannya as simple as that. Cuman karena dia tidak menghiraukan Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah saudara, dengar kalau Tuhan ngomong makanya. Ayat 12. Tapi luar biasa di sini. Dalam keadaan apa? Yang terdesak. Ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengar permohonannya. Allah saya bukan Allah yang pendendam. Amin. Dia udah salah, dia udah nyakitin hati Tuhan, tapi waktu dia terpojok, dia kepepet, dia mulai berseru kepada Tuhan. Lalu dikatakan apa? Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem. Amin. Dari Babel kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Memang sih, kalau kita merendahkan diri, Tuhan pasti pulihkan. Amin. Tapi kan gak usah ke Babel dulu. Amin. Gak usah rumah tangga kita bercerai dulu. Gak perlu anak kita pakai narkoba dulu kan. Gak perlu kitanya sengsara dulu. Gak perlu kitanya hancur-hancuran dulu. Baru akhirnya udah kepepet, gak ada apa-apa. Tuhan, saya kembali kepada Tuhan. Ya. Saya kemarin itu 2 minggu yang lalu, saya ke Nusa Kambangan. Jadi pas kebaktian Paskah, saya mau sekalian bagi berkat Paskah kepada orang-orang di Nusa Kambangan. Jadi di situ ada 7 LP. Saya cuma bisa sempat masuk ke 3 LP. Lalu yang keempatnya kita buat KKR, kita kumpulin dari LP-LP, dijemput sama mobil kehakiman, dibawa ke situ. Itu namanya SMS, Super Maximum Security. Jadi sudah di Nusa Kambangan ada satu yang namanya Pasir Putih, LP Pasir Putih. Itu dikenalnya SMS, Super Maximum Security. Di dalamnya ada 45 orang hukuman mati. Jadi biasa kalau penjara itu cuma ya 2, 3, paling banyak 3 satu penjara hukuman mati. Kalau di sini ada 45, iya 40 apa 45 gitu. Salah satunya Basir ada di situ, ya kan. Terus segala macam orang, wah orang hitam yang tinggi-tinggi 2 meter itu. Lalu salah satu ketua gerejanya di situ, namanya Okudeli, orang Nigeria. Dia bilang sama, kebetulan saya memang kenal dia. Dia bilang sama saya, pendeta, saya cinta Yesus. Anytime saya bisa mati. Dia bilang, tapi ingat, saya dari dulu adalah cinta anak Tuhan. Dia bilang, saya sempat lari sebentar dari Tuhan, sekitar 4 tahun. Dia bilang, saya terbuai dengan uang, karena
di Nigeria kalau orang main drugs itu cepat sekali dapat uang. Saya pikir saya ikut Tuhan kok susah banget dapat uang. Lalu saya pikir-pikir, saya mau dapat uang banyak. Lalu setelah itu saya bertobat. Dan salah satu cara dapat uang adalah bawa drugs ke Indonesia. Jadi drugs 1 kilo ditaruh di 5 kondom, ditelan sama dia. Gitu. Sampai bandara dapat tangkap, hukumannya langsung hukuman mati. Dia bilang begini, kadangkala saya pikir, coba 4 tahun itu saya tetap dekat Tuhan, mungkin hidup saya sudah luar biasa. Dia bilang, tapi saya tidak pernah menyesal, karena saya tahu kalau saya kembali kepada Tuhan, Tuhan terima saya. Amin. Tapi itu yang saya bilang, kan nggak perlu hukuman mati dulu kita kan, nggak perlu keras dulu kan kita kan, nggak perlu hancur dulu kan kita. Makanya hidup itu simple sejauh kita mendengarkan firman. Lalu surat tanya sama saya, kenapa firman itu penting sih pendeta? Nah, saya pelajari beberapa hal di sini. Yang pertama saya pelajari, karena firman itu sumber kekuatan kita. Sama-sama bilang sama saya, sumber kekuatan. Saudara itu kalau lagi ada masalah, terus mikirin omongan orang, sakit hati dulu. Ya kan? Memang tuh orang ajar gitu. Saya ketemu, saya robek mulutnya. Pendeta itu orang. Ada dulu pernah saya tolong dia pendeta. Saya nggak tolong dia pendeta. Mungkin dia udah gantung diri. Saya tolong dia, kok bisa-bisanya dia buat begitu sama saya. Biar Tuhan yang balas. Tuhan ajar. Tuhan pukul. Emangnya saya pikir Tuhan tukang pukul saudara. Makanya kalau lagi ada masalah, jangan mikir omongan orang. Betul ya? Ada orang yang gara-gara mikir omongan orang bisa keluar dari gereja. Banyak orang keluar dari gereja bukan karena setan, bener deh. Bilang sama saudara-saudara karena bacot lu. Gak apa-apa ya, saya ngomong apa adanya seperti itu. Kalau dia tersinggung, pulang dia. Lu, gua ngomong gak percaya. Kan kita kadang-kadang orang keluar dari gereja dalam nama Yesus, setan-setan yang membelenggu aku patahkan. Setannya bilang benar, bukan karena gua bacot lu juga. Ngerti gak mas saya? Iya. Makanya sebagai amalan saya bilang, firman itu sumber kekuatan. Soalnya kalau lagi ada masalah gitu, jangan mikir sini ngomong begini, sini tenang aja. Ingat aja, ya firman Tuhan begini. Oh iya, Yesus sudah mati buat saya. Iya, janjinya bilang begini. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Maka saya bilang, orang yang lemah bukan karena masalahnya banyak. Orang yang lemah karena nggak connect to the word of God. Amin. Jangan bilang sama saya, tapi pendeta nggak tahu gitu. Saya hadapin apa semuanya. Karena pendeta tuh enak aja ngomong, kita harus kuat. Coba pendeta di pihak saya. Coba pendeta ngalamin apa yang saya alami. Kurus pendeta udah. Dosa lu. Gak boleh main fisik. Gak boleh itu. Wah, itu diskriminasi tuh. Ini Belanda ini negara yang diakui hak asasi manusia. Gak boleh dosa lu. Ngerti nggak mas saya? Firman Tuhan itu yang pertama apa sumber kekuatan. Dan yang kedua firman Tuhan itu jawaban. Sama-sama bilang sama saya jawaban. Ya kan? So lagi ada masalah apapun, back to the word of God. Selalu ada apa jawab? Dunia ini cuma ahli bikin pertanyaan. Betul nggak? Iya kan? Orang umur 20 tahun mulai ada pertanyaan. Siapa yang senang sama gue ya? Kira-kira gue pantasnya sama siapa ya? Tapi dunia ini gak adil pendeta. Yang saya suka dia malah gak suka sama saya. Justru yang saya enak yang itu yang ngejar-ngejar saya. Empet banget gitu. Itu hanya pin BB saya lah, WhatsApp saya lah, yang suka mention saya di Twitter lah. Ini enak saya melihat dia pendeta. Aja kayak pendeta bilang tadi sok ganteng gitu. Nanti kalau udah pacaran ya kan, bisa nggak ya dia kira-kira yang menjadi pasangan hidup saya gitu. Karena di Belanda ini pendeta cari orang ganteng sih mungkin lumayan lah pendeta, cari orang pintar lumayan lah, cari orang setia yang susah pendeta. Kayak itu orang kan dia
duduk di warung kopi biasa di Jakarta kan. Dia bilang, "Bang, Mbak, minta teh dong Mbak, 1 gelas." Biasa kan, mbaknya bilang, "Manis Bang?" "Nggak cuma manis Pak, setia yang penting Bang." Manis Bang. Manis Bang, manis nggak penting Mbak, yang penting setia. Sekarang ini betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Nyari orang setia yang susah, betul nggak? Iya kan? Orang menikah juga ada pertanyaan kemudian, saya bisa punya anak nggak ya? Gitu ya kan? Nanti setelah udah punya anak, kira-kira 1 anak cukup nggak ya? Kita bisa kayak mendidik dia. Kira-kira anak saya nanti jadi apa ya? Aduh, rumah tangga saya tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga. Apa dia bukan ya? Atau saya mesti tukar tambah. Kebetulan bekas pacar saya dulu sekarang udah duda. Hidup ini banyak pertanyaan. Kalau kita mau ikutin terus, lama-lama stres bener deh. Iya. Firman Tuhan itu ada jawabannya. Amin. Berserulah kepadaku, maka aku akan apa? Menyalurkan kepadamu. 1 orang bertobat, seluruh isi rumah tangga akan diselamatkan, ya kan? Itu bisa ganggu saya. Iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya kok. Makanya selalu saya bilang, orang stres itu kenapa? Kurang baca Alkitab. Iya kan? Mungkin sudah menantang saya, enak aja pendeta-pendeta menghakimi orang nih. Ini kan firman Tuhan yang pertama memberi kekuatan. Yang kedua, firman Tuhan memiliki apa? Jawaban. Yang ketiga, firman Tuhan itu berisi kepastian. Amin. Makanya Alkitab dan langit dan bumi akan lenyap, firman Allah tinggal tetap. Orang yang menabur air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Dalam Alkitab nggak ada kata insya Allah. My God is not an insya Allah kota. Ya kan? Alkitab tidak berkata orang yang menabur dengan air mata, insya Allah akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. 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 Alkitab tidak bilang walaupun dosamu merah seperti demisi, insya Allah akan diputihkan putih seperti salju. Amin. Alkitab saya tidak bilang berserulah kepadaku, insya Allah aku akan menyuruh kepadamu. Lalu ketika kita bilang, Tuhan aku kan sudah berseru, Tuhan akan baru insya Allah. Amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan kepastian. Makanya selalu saya bilang, terlalu rugi kalau kita nggak suka baca Alkitab. Terlalu rugi. Setelah hidup pada sebuah apa itu namanya komunitas kehidupan yang mungkin sangat modern, sangat bebas, ya kan? Kalau sekarang nggak punya pegangan firman Tuhan, setelah stres dulu lah. Lama-lama sudah jadi Kristen yang menghalalkan segala cara. Sekarang it's okay. Kita memang Kristen, tapi kan kita Kristen modern. Nggak ada Kristen modern. Yang ada cuma Kristen yang taat sama firman, atau Kristen yang jauh dari firman. Amin. Hidup sudah boleh modern, tetapi hati saudara tetap bersandar pada kuasa Tuhan. Yang saya katakan amin. Yang pertama firman Tuhan apa? Kekuatan. Yang kedua apa? Jawaban. Yang ketiga apa? Kepastian. Yang keempat, ya kan? Apa firman Tuhan apa? Yang keempat, kenapa menghiraukan firman Tuhan adalah masalah serius? Yang keempat, karena firman Tuhan adalah apa? Sumber ketentraman batin kita. Ya, itu makanan buat batin kita, saudara-saudara. Orang yang nggak suka baca Alkitab makin lama makin lemah. Makanya Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan dari apa? Roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Itu yang buat tentram. Iya kan? Bu, jangan pernah tegur suami ibu kalau dia belum makan. Karena orang mau lagi lapar, panik aja Bu. Iya kan? Dia baru pulang kantor. Pak, ini gimana sih Pak? Ya. Yesus aja negor Petrus setelah makan. Betul nggak? Iya kan? Setelah Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalanmu di sebelah belakang perahu, ya kan? Enggak, Yesus tanya dulu sama Petrus, ada kabar laut di antara kamu? Lalu Petrus bilang, enggak ada, we catch nothing. Lalu Yesus bilang, tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu. Ini setelah Yesus sudah bangkit ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yesus siapkan dulu makanan, setelah itu baru dia tanya, Simon anak Yohanes, do you love me? Betul? Tunggu habis makan dulu. Bu kalau mau negur suami habis makan. Udah tenang kan? Nah, ya.
Karena orang tuh kalau biasa ya. Makanya banyak pembicaraan baik gitu kan. Kalau habis makan, ngobrol ya gitu ya. Nah, begitu juga kalau roh kita kering, nggak ada firman, ya kan? Lama-lama kita gampang kecewa, gampang marah, ya kan? Gampang sakit hati. Tetapi kalau roh kita kenyang di dalam Tuhan, haleluya, amin. Apapun boleh terjadi. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Yang sedih berikan tepuk tangan yang meriah, amin. Nah, saya coba pelajari apa sih akibat dari tidak menghiraukan Tuhan. Secara singkat saya catat di sini beberapa hal. Yang pertama, orang kalau tidak menghiraukan firman Tuhan, gampang jatuh dalam dosa. Kenapa gampang jatuh dalam dosa? Karena pikirannya itu pendek. Orang kalau hidup dalam firman, iya kan? Lebih sabar gitu, ngerti maksud saya? Kenapa? Karena pikirannya panjang. Kalau enggak ya udah, apa yang mau terjadi terjadilah. Makanya saya bilang prinsipnya Indonesia sekarang 3H. Halal, haram, hajar. Ya. Pokoknya mau halal mau haram, hajar aja gitu ya kan. Petrus ditanya kan, kau pasti muridnya, aku tidak kenal dia. Dosa menjadi sesuatu yang biasa kalau kita tidak bergaul dengan firman. Yang kedua saya pelajari, kalau kita tidak menghiraukan firman, kita gampang khawatir. Padahal orang khawatir itu bahaya. Tahukah saudara, orang khawatir itu nekat. Pak, istri bapak lagi khawatir. Tiba-tiba bapak bilang, jadi kamu mau apa sih? Langsung istri bilang, ya udah mau apa aja mau. Ya udah kalau memang kau mau kita cerai aja. Ya udah cerai. Orang kalau udah khawatir itu nekat loh saudara. Orang khawatir itu nekat. Makanya Yesus bilang, pasrahkan kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Yang ketiga, orang kalau tidak menghiraukan firman, yang ketiga itu hidupnya gampang dendam, benci dan pahit saudara. Nah, sementara firman itu membuat kita selalu mengasihi, memaafkan, mengampuni, karena pikiran kita positif. Tapi kalau kita tidak menghiraukan firman, pikiran kita negatif dulu, Pak. Pikiran kita negatif terus, ya udah. Orang nggak menghargai saya, kalau mesti saya hargai. Sorry ya. Saya nggak didengar. Karena kedendaman tidak pernah memberkati kita. Dendam, pahit, kecewa itu cuma menghancurkan. Kenapa orang jadi lesbian? Sebagian besar karena dendam. Ya. Kenapa orang akhirnya bisa keluar dari gereja jadi ateis? Sebagian besar karena dendam dan benci. Ya kan? Orang di Jakarta ada grup namanya Kuahara, kurasa wanita hanya racun. Ya kan? Isinya lapendos, laki-laki penuh dosa. Itu yang saya bilang. Kenapa? Sederhana banget. Orang sekarang, suami bisa punya kepahitan sama istri, istri bisa punya kepahitan sama suami, dan lebih parah anak bisa punya dendam sama orang tua, ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini sederhana aja. Kalau kita masih punya dendam, masih punya kepahitan, rugi sendiri. Amin. Kita gimana nggak tahu saya disakitin ya gimana? Udahlah gitu. Kita tahu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tentang kita, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, berikan untuk tangan yang meriah. Amin. Selanjutnya, orang yang tidak kenapa sih firman Tuhan itu penting? Karena orang kalau tidak menghiraukan firman, emosinya meledak-ledak, nggak bisa mengendalikan diri, saudara. Coba perhatiin nih, orang yang bergaul sama firman, ya kan, maka otomatis emosinya juga lebih stabil, saudara. Ya kan? Kenapa lo? Kita remnya pakem, tanya sama saudara, rem kamu belum ya? Amin. Saya berdoa. Saya bisa bayangin, kenapa sih sekarang tingkat perceraian makin tinggi misalnya? Iya kan? Kenapa sih tingkat perpecahan gereja sekarang makin menakutkan? Sebetulnya buat saya sederhana aja. Karena emosi orang sekarang gampang meledak. Orang tua dan anak aja emosinya gampang meledak. Sesama teman gereja tersinggung sedikit, wah langsung mendidih di hati. Hatiku sudah mendidih. Sabar aja. Amin. Bilang sama sebelah sini kita sabar. Tahukah saudara sabar mengerjakan banyak hal baik? Amin. Ada banyak orang namanya sabar tapi ngamuk terus. Apalagi? Jadi yang pertama apa?
Kalau orang tidak menghiraukan firman, cenderung apa? Jatuh dalam dosa. Cenderung khawatir, dendam, benci, kepahitan, emosi meledak-ledak. Lalu selanjutnya apa? Tidak hidup teratur. Firman itu bikin hidup simpel dan teratur. Sama-sama bilang sama saya, simpel dan teratur. Iya kan? Orang kalau hidupnya dekat dengan firman Tuhan, simpel aja dan teratur. Iya kan? Dia tahu kapan mengampuni, dia tahu kapan bekerja, dia tahu kapan melayani, dia tahu kapan mempergunakan uangnya, dia tahu kapan mengembalikan perpuluhan milik Allah, dia tahu kapan berkarya, dia tahu kapan melayani, ya kan? Dan teratur aja gitu. Kalau dia melayani Tuhan, dia kayak hitung-hitungan gitu ya kan. Ada orang, ya ampun, pelayanan aja bisa ngomong gini, pendeta, saya melayani, terus untung saya tuh apa? Kalau mau untung, ya dagang cendol di pasar kontol sih, atau pasar malam, ya kan? Orang kalau pelayanan, jangan hitung-hitungan, ya kan? Untungnya tidak ada satu orang pun melayani Tuhan tuh rugi. Amin. Cuma cara Tuhan bayarnya kita nggak tahu. Anak-anak kita sehat, rumah tangga kita bahagia. Ada saja cara Tuhan memberkati kita. Amin. Makanya santai aja. Hidup ini pokoknya teratur. Sama-sama bilang sama saya, teratur. Bangun pagi, doa dan baca Alkitab, teratur aja. Iya kan? Jamnya pulang ke rumah, pulang. Orang jam 2 pagi belum pulang. Iya kan? Monyet-monyet itu udah tidur. Ini satu turunannya masih belum tidur. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus teratur. Punya istri, ya disayang, itu namanya teratur. Punya istri dipanggil, bego kamu gak ada otak. Sampai istrinya marah, istrinya bilang, iya Pak, cuma suami goblok. Kalau sama istri gak ada otak. Sama-sama bilang saya harus hidup teratur. Dan yang terakhir, kalau kita tidak menghiraukan firman Tuhan, kita jadi orang-orang yang ambisius. Jadi orang-orang yang kedagingan banget gitu. Dalam hidup saya percaya pada vision. Amin. Everyone has to have vision and dreams. Setiap orang dalam hidupnya harus punya visi dan juga punya apa? Mimpi. Sama-sama bilang sama saya, visi. Sama-sama bilang sama saya, mimpi. Setiap orang harus punya visi dan mimpi. Orang kalau nggak punya visi dan nggak punya mimpi, akhirnya jadi orang yang sera-sera gitu. Whatever will be lah gitu ya. Apa yang terjadilah, ya udahlah gitu. Saya percaya pada the power of vision, the power of dreams, ya kan? Kalau kita mimpikan sesuatu dengan iman, kita percaya, kita berjuang untuk itu dan kita berusaha untuk itu, Tuhan akan membela kita. Amin. Iya kan? Tapi saya nggak percaya ambisi. What is the difference between vision and ambition? Vision adalah sesuatu yang saya dapat dari Tuhan, burn inside, and I have to do it. Amin. Ambisi, sesuatu yang timbul karena saya lihat orang lain. Oh, orang lain pelayanan, saya juga mau ikut ya. Akhirnya vision mendatangkan motivation, ngerti ya? Tetapi ambition mendatangkan competition. Jadi kalau vision mendatangkan motivasi, ya kan? Semangat yang membara, roh yang menyala-nyala. Tetapi kalau ambisi, yang ada cuma apa? Kompetisi, ya kan? Nah, kan berapa parahnya kalau orang bangun gereja hanya untuk kompetisi, ya kan? Orang bangun usaha untuk kompetisi, ya kan? Competition is normal, ya kan? Tetapi kita hidup bukan untuk kompetisi. Amin. Kita hidup untuk jalankan visi. Orang yang menjalankan visi akan selalu bernyala-nyala. Tetapi orang yang berkompetisi akan up and down. Jadi kalau saya pengen tahu, is this ambition or is this vision? Lihat aja, kalau terus bernyala-nyala, ya kan? Apalagi kalau sudah dekat sama Tuhan, sudah doa, dia terus bernyala-nyala, it is a vision. Tetapi kalau nanti naik, nanti turun, I'm afraid that is an ambition. Ambisi ujung-ujungnya hanya menciptakan kejenuhan dan kelelahan. Tetapi visi akan mendatangkan semangat, kemenangan, mujizat, dan berkat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang baik. Kita bangkit berdiri.
kita datang pada Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama sekali lagi katakan, di saatku tak berdaya. Amin. Kuasa-Mu yang sempurna. Katakan, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika berdoa, mujizat itu nyata. Masing-masing kita tundukkan kepala, masing-masing kita buat saat teduh dengan Tuhan. Hari ini Roh Kudus mau kembali menjamah hidup kita. Life is very simple. Hidup ini hanya sederhana kok. Taat aja sama Tuhan. Lakukan aja apa yang Tuhan perintahkan. Jangan milih ke kanan maupun milih ke kiri. Tuhan pasti bela kita. Gak pernah orang benarnya dipermalukan. Gak pernah orang yang berharap kepada dia dikecewakan. Gak pernah orang yang bersandar kepada Tuhan dan jatuh. Jika itu doamu tangan kananmu di dada. Kadang-kala kita sendiri mau yang bikin ribet hidup ini. Kita mau coba bermain dengan kiri kanan kita. Kita coba menghalalkan segala cara. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan, selama kau hiraukan firman, hidupmu kuat, hidupmu tenang, hidupmu ada jawaban, hidupmu ada kepastian. Tapi sebaliknya kalau kau mulai tidak menghiraukan firman, hidupmu jadi emosian, hidupmu penuh benci, dendam, akhirnya ambisius, akhirnya life become competition for you. Akhirnya sudah jenuh sendiri, sudah up and down sendiri, sudah akhirnya kecewa sendiri, marah sendiri. Tapi hari ini kembali saya mau ingatkan, selama kau bergaul dengan firman, makin hari kau makin dewasa, makin hari kau makin kuat, makin hari remmu makin pakem, makin hari kau makin bisa menguasai diri. Sehingga doamu hari ini taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering didoakan taruh tangan kanan sudah di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus, melihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena yang terbaik selalu Tuhan sudah sediakan buat kami. Ampuni kami kalau selama ini kami bilang kami cinta Yesus, tapi kami jauh dari menghiraukan firman. Kami hidup seringkali seenaknya, dan kemudian kami paksa Tuhan untuk mendengar, memberkati dan menjawab hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini Roh Kudus mengingatkan kami. Kami mau hidup dengan firman-Mu saja. Sehingga meskipun kami hidup di tengah tantangan kota besar, tetapi kami tetap cinta pada Yesus yang luar biasa. Semua saudara angkat tangan dua-dua, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Semua saudara angkat tangan dua-dua, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Aku anakmu, aku mengasihi Engkau. Aku tahu Kau punya rencana yang indah dalam hidupku. Ampuni aku kalau aku mengabaikan firman-Mu. Tetapi mulai hari ini, ingatkan kami kembali untuk selalu hidup dalam campur tangan Tuhan. Yesus terlalu baik. Yesus terlalu baik. Kalau di hati kami ada ambisi, kalau di hati kami ada dendam, Tuhan ampuni sekarang. Kalau di hati kami ada kepahitan, kalau di hati kami ada kecewa, Tuhan angkat sampai ke akar-akarnya. Berikan kekuatan baru di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Masakan kita mau dendam terus? Masakan kita mau kecewa terus? Masakan kita mau tertekan terus? Masakan kita mau setengah-setengah terus? Sesibuk apapun, firman Tuhan tetap nomor satu dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Hamba juga doa buat yang sakit Allah.
Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Memberikan Tuhan tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sebenarnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak catukan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Aisyahkan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal untuk darah Yesus. Oh, darah yang tercurah tubuh kami adalah baik Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya, oh haleluya, Yesus kami tidak berubah dulu kemarin, ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Mulai imani kesembuhan, mulai imani kesembuhan. Semua yang sudah doa untuk kesembuhan, katakan dalam nama Yesus, aku sudah sembuh oleh bilur Yesus. Sama-sama bilang, di dalam nama Yesus, aku sudah sembuh oleh bilur Yesus. Sama-sama bilang, di dalam nama Yesus, aku sudah sembuh oleh bilur Yesus. Ada dua yang bisa menyembuhkan saudara. Yang pertama Tuhan Yesus, dan yang kedua iman saudara. Karena kita berkata sesuai dengan iman menjadi padamu. Jangan pernah menyerah. Engkau masih punya Tuhan. Apapun yang terjadi, selama kau pegang firman Tuhan, tidak akan kau dipermalukan, tidak akan kau gagal, tidak akan kau dikecewakan. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Bapak, kami mengerti manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kami terima orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Karena orang yang mendengar firman dan melakukannya, mereka sama seperti orang yang bijaksana. Bangun rumah di atas dasar batu karang, badai mengamuk, kami tetap tidak goyah. Karena Tuhan yang menjadi batu karang, sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapak, berkati persekutuan doa ini. Mulai dari pemimpinnya, seluruh staf-stafnya Tuhan berkati. Sehingga hal-hal yang baik mulai terus terjadi. Dari tempat ini, banyak pengalaman-pengalaman dahsyat. Banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. Banyak rumah tangga dipulihkan. Banyak orang-orang muda dikuatkan. Banyak pribadi-pribadi yang diperlengkapi. Dan banyak orang-orang percaya yang terus makin cinta Yesus, makin semangat melayani Tuhan melalui persekutuan di tempat ini. Terima kasih Bapak, semua pembicara yang lain di sini selalu dalam pengurapan berkat dan kuasa Tuhan. Dan setiap jemaat yang rajin setia hadir boleh terus dipenuhi dengan hadirat-Mu dan diberkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Sama-sama kita, saya harus Tuhan. Maksudnya jangan kuat. Ya, sama-sama bilang saya harus kuat. Saya kayak wiritan apa nih? Sama-sama bilang saya harus kuat. Kalau Tuhan dalam saya pasti menang. Berikan tepuk tangan yang berdoa. Silahkan duduk, kasih saudara sekalian. Di depan saya bawa buku kalau saudara tertarik untuk membaca, ya kan? Jangan beli cuma untuk koleksi aja, nggak gunanya juga saudara, ya kan? Saya tulis 2 buku, ada banyak buku sih yang saya tulis, tapi yang di sini saya bawa 2. Satu, doa adalah senjata dahsyat orang percaya. Itu saya kupas semuanya tentang doa Bapa kami, mulai dari Bapa kami di sorga sampai amin, saudara-saudara. Iya kan? Jadi itu saya percaya akan menguatkan saudara. Satu lagi saya tulis tentang bertambah-tambah setiap hari. Itu 365 renungan setiap hari yang menolong saudara. Dan itu jangan dibaca terus sampai selesai. Kalau nanti hari Minggu sudah ketemu saya, puji Tuhan pagi buat saudara baca selesai, bukunya bagus, acok saudara. Karena itu 365 renungan, jadi bacanya 1 hari 1. Baru tahun depan saya balik, baru sudah bilang puji Tuhan sudah selesai saudara, ya kan? Kiranya mau berkati saudara sekalian. Hari Jumat kita ada KKR Sabtu di Friday Scare, agak muilek gitu, ya kan? Friday Scare, ya kan? Pasar Minggu lurus sedikit mau masuk nah di pojokan sebelah kanan saudara, ya kan? Pasar pengen tahu, kau pengen tahu, jadi pokoknya setiap saudara hadir
untuk akhir hari Sabtu dan kiranya menguatkan, memberkati semua sekalian. Haleluya. Salam, maju terus, Tuhan berkati. Amin.